Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, kita berada kembali dalam masa penuh rahmat, masa di mana gereja mengajak kita untuk menjalani retret agung selama 40 hari. Pada masa ini, kita diajak untuk menyelami misteri sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak untuk mengikuti Yesus yang menderita karena kelemahan dan dosa kita, umat manusia, yang dipikulnya, agar kita bisa menemukan kebijaksanaan yang terkandung dalam semua tindakan Allah yang rela menderita demi kita. Masa Prapaskah juga mau menyadarkan kita betapa besar kasih Allah kepada kita. Meskipun kita tidak lebih daripada debu, namun Ia mencintai kita tanpa syarat. Masa ini juga mengundang kita untuk menumbuhkan rasa cinta yang mendalam akan Allah yang lebih dahulu mencintai kita. Pada hari Rabu Abu yang lalu, kita telah menandai diri kita dengan abu yang melambangkan kerapuhan manusiawi kita. Abu juga melambangkan perendahan diri. Kita bersedia merendahkan diri dan mau dibentuk oleh Allah melalui pertobatan selama 40 hari ke depan. Kita diingatkan dan dipanggil oleh Allah untuk hidup sesuai dengan status kita sebagai anak Allah. Kita membentuk diri kita melalui karya kasih dan laku tapa, agar pada akhirnya kasih Allah sungguh menjiwai hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, Injil hari ini mengajak kita untuk mengisi masa Prapaskah dengan bertobat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ajakan ini bermaksud mengundang kita untuk bertobat dari sikap kurang percaya akan penyelenggaraan dan kerahiman Allah atas diri kita. Kita diajar untuk beralih dari sikap yang terlalu mengandalkan diri kita sendiri kepada kepercayaan yang teguh akan kerahiman dan belas kasih Allah. Ajakan ini juga menyadarkan kita bahwa aspek terpenting dalam masa Prapaskah bukan hanya terletak pada aktivitas kita berpantang dan berpuasa, melainkan terutama kesadaran kita akan kerahiman dan belas kasih Allah yang selalu ada dan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaharui diri. Ketika kita menyadari hal ini, maka pertobatan kita akan semakin sempurna dengan laku tapa yang kita jalani selama masa Prapaskah ini. Dengan kesadaran ini, kita akan dimampukan untuk menjalani masa Prapaskah ini dengan baik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, Injil hari ini juga mengisahkan secara singkat tentang Yesus yang berada di padang gurun selama 40 hari. Di padang gurun, Yesus berdoa dan berpuasa sebelum memulai karyanya untuk mewartakan Injil Kerajaan Kasih Allah. Pada masa persiapan ini, diceritakan juga bahwa Yesus dicobai iblis, dan pada akhirnya Yesus menang atas iblis. Dalam usaha membina diri, tidak jarang juga kita dihadapkan pada bermacam-macam pencobaan. Bentuknya bermacam-macam, namun intinya tetap sama, yaitu mau menghalangi kita untuk lebih dekat dengan Allah. Seperti yang pernah dialami Yesus ketika Ia berada di padang gurun, kita juga mengalami pencobaan dalam banyak bentuk di padang gurun kehidupan kita. Inti dari berbagai godaan itu tetap sama, yaitu mau memisahkan kita dari Allah. Godaan yang kita hadapi saat ini bisa berupa harta kekayaan, jabatan, kehormatan, kuasa, kenikmatan, dan kesenangan duniawi lainnya. Kita digoda untuk mengejar kesuksesan tanpa usaha, mengharapkan hasil yang memuaskan tanpa kerja keras, dan kerap ketika hasilnya tidak sesuai harapan, kita menyalahkan Tuhan dan orang lain. Kita tergoda untuk mendapatkan jabatan, kuasa, dan kehormatan, meski kenyataannya kondisi diri kita tidak pantas berada pada level itu, sehingga kita berusaha mendapatkan keinginan itu dengan cara menjatuhkan, bahkan menghancurkan kehidupan orang lain. Kita tergoda untuk menikmati sebanyak mungkin apa yang ditawarkan dunia kepada kita. Kita tergoda untuk percaya kepada berita hoax, untuk menyebarkan berita buruk tentang orang lain, dan untuk menjelekan orang lain. Apa yang membuat kita kerap jatuh ke dalam pencobaan, saudara-saudara? Bila kita jujur,
kita menemukan bahwa kita kerap tidak tegas dalam menghadapi berbagai cobaan itu. Kita sering berkompromi dengan godaan-godaan itu, dan bila kita jatuh, kita begitu mudah memaklumi diri kita sendiri dan menganggap semuanya akan baik-baik saja. Itulah kelemahan yang membuat kita gampang terhanyut oleh tipu muslihat setan, yaitu berkompromi dengan dosa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, kemenangan Yesus atas cobaan iblis adalah buah dari doa, ketekunan, kesabaran, komitmen, dan kedekatan relasinya dengan Allah. Belajar dari Yesus agar kita menang atas segala godaan iblis, marilah kita membangun kebiasaan doa yang benar, menambah ketekunan dalam mengolah diri, memperkuat kesabaran untuk menghadapi berbagai peristiwa hidup, memperdalam komitmen untuk berubah, dan mempererat relasi kita dengan Allah. Untuk mewujudkan hal-hal ini, maka seruan pertobatan yang dikumandangkan Injil hari ini harus kita laksanakan. Inti pertobatan kita adalah percaya akan penyelenggaraan Allah dan akan kerahiman dan belas kasihannya terhadap kita. Ketika kita menyadari hal ini, maka kita akan selalu memiliki kekuatan untuk berkata tidak kepada setiap godaan dan cobaan yang mendatangi kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, marilah kita berjalan bersama Yesus di masa Prapaskah ini. Kita percaya bahwa kerahiman dan belas kasih Allah akan memampukan kita untuk menjalani masa Prapaskah ini dengan baik dan penuh sukacita. Allah tidak menuntut kesempurnaan dari kita dalam menjalani laku tapa di masa Prapaskah ini. Yang Allah inginkan adalah keterbukaan dan komitmen diri kita untuk berjuang dan untuk percaya kepada penyelenggaraan dan kerahimannya atas hidup kita. Semoga usaha manusiawi kita untuk menjalani hidup dengan benar di masa Prapaskah ini disempurnakan oleh rahmat kasih Allah. Amin.